Jadi pengertian senam lantai itu adalah salah satu jenis senam artistik yang memadukan berbagai bentuk keterampilan tubuh dan menonjolkan keindahan, keseimbangan, kelenturan, kekuatan, serta kerumitan gerak yang nantinya akan ditunjukkan pada lapangan senam lantai. Ada beberapa manfaat yang bisa Anda dapatkan jika Anda melakukan senam lantai. Yang pertama adalah melatih kefokusan, yang kedua adalah melancarkan sirkulasi aliran darah, dan yang ketiga adalah membakar lemak. Meningkatkan fleksibilitas atau kelenturan tubuh, lalu meningkatkan kesehatan tulang, membakar kalori, serta membentuk otot. Fleksibilitas tubuh, menguatkan tulang dan otot, menambah daya tahan otot dan juga membakar kalori. Maka otomatis tubuh kita pun akan menjadi luntur. Kelenturan ini juga berdampak positif, sehingga memampukan tubuh kita untuk melakukan gerakan-gerakan yang lebih variatif atau lebih rumit. Selain itu, badan yang lebih lentur juga dapat mengurangi resiko cedera. Dapat memperkencang otot lengan, paha, tangan, perut, dan pinggang. Juga dapat menambah kelincahan tubuh, menambah kekuatan fisik, dan menjaga kesehatan jantung. Pelaksanaannya yang pertama adalah berdiri tegak dengan kedua tangan menempel di sisi badan. Lalu bungkukan badan dan tempelkan kedua tangan di atas matras atau alas. Tekuk kedua siku agak ke samping dan masukkan kepala di antara keduanya, lalu sentuhkan bahu dan berguling ke depan. Letakkan kedua tangan di lantai dan buka selebar bahu. Masukkan kepala di antara kedua tangan hingga dagu menyentuh dada, kemudian tekuk kedua siku tangan dan letakkan tengkuk pada matras. Gulingkan badan ke depan mulai dari pundak, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Setelah posisi jongkok, kedua lengan wajib lurus ke depan. Selanjutnya, angkat kedua tangan ke depan dan bungkukkan badan. Lalu, letakkan telapak tangan di atas matras. Tekuk kedua siku agak ke samping, lalu masukkan kepala di antara kedua tangan. Posisi akhir guling depan adalah jongkok. Posisi awal adalah berdiri dengan tegak dan kedua tangan bertumpu pada pinggul. Kemudian, tekuklah sedikit kedua kaki, lutut, dan siku, sementara kepala dilipat ke belakang seperti mendongak. Putar kedua tangan ke arah belakang hingga mencapai matras sebagai tumpuan. Kemudian, posisi akhir adalah badan melengkung menyerupai busur seperti posisi setengah lingkaran, yang mana posisi inilah yang kita sebut sebagai posisi kayang. Kayang dari atas. Kalian harus percaya bahwa kalian bisa kayang dari atas agar ini dapat terjadi. 1. Awali gerakan dengan tidur telentang. 2. Tekuk kedua lutut, setelah itu rapatkan kedua tumit pada pinggul. 3. Tekuk kedua siku tangan, kemudian telapak tangan bertumpu pada lantai dan tempatkan ibu jari di samping telinga. 4. Lakukan gerakan badan diangkat pelan ke atas, kemudian disusul dengan dorongan dari kedua tangan dan kaki lurus. Yang pertama, kita akan berdiri dengan dua kaki terbuka lebar, dengan kaki yang lebih kuat di depan, dan badan lurus ke atas serta tangan pun ke atas. Kemudian, kita akan mencolongkan badan ke depan dan melakukan kaki yang lebih kuat. Setelah itu, kita akan melempar kaki yang satunya lagi ke atas sambil menggunakan tangan kiri kita karena kaki kiri yang depan. Angkat tangan dan buka kaki kalian mengikuti, kemudian angkat salah satu kaki dan tendang kaki satunya sampai kalian berputar 360 derajat. Kemudian, angkat kedua kaki ke atas dalam posisi rapat dan lurus tegak hingga membentuk sudut 90 derajat dengan dibantu oleh kedua tangan untuk menopang tubuh. Dan posisi akhir dari sikap lilin ini adalah dengan posisi pundak menjadi tumpuan untuk badan dan kedua tangan menjadi tumpuan untuk pinggang dan kaki.
Setelah itu rentangkan kedua tangan ke arah samping, lalu julurkan salah satu kaki ke belakang, badan dibungkukkan ke arah depan sampai posisinya lurus dengan kaki. Pertama, dari posisi berdiri siap, jongkok dengan kaki yang dirapatkan, tangan menghadap ke atas di samping telinga, dan dagu yang menyentuh dada, seperti ini. Setelah itu, bergulinglah dengan bokong kita, jatuh ke belakang dan berikan kekuatan yang cukup untuk berguling. Lalu, setelah punggung kita sudah menyentuh matras, doronglah tumpuan kaki kita ke belakang, lalu bergulinglah dan berdiri lagi. Lalu ketika semua langkah-langkahnya digabung, maka kita dapat melakukan gerakan guling belakang seperti ini.